Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Devi Anggraini dari 12 Bahasa. Di sini saya akan membahas materi tentang penyelenggaraan jenazah. Sebelum masuk materi, saya akan memberitahu beberapa materi yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama adalah kewajiban terhadap jenazah, yang kedua tata cara memandikan jenazah, yang ketiga tata cara mengkafani jenazah, yang keempat melayati jenazah, yang kelima tata cara mengubur jenazah, dan yang terakhir adalah takziah atau melayat. Yang pertama kita masuk di kewajiban terhadap jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu 1. Memandikan, 2. Mengkafani, 3. Melayat, dan 4. Menguburkannya. Namun sebelum dimandikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti berikut. Pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. 3. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. 4. Bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Yang kedua, kita masuk pada tata cara pemandian jenazah. Pertama, ada syarat-syarat wajib untuk memandikan jenazah, yaitu jenazah adalah orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kedua, yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Ketiga, apabila jenazah itu seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan mengurusnya saja. Kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran dari si mayat. Keempat, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Kelima, membersihkan semua kotoran dan najis. Keenam, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Dan yang terakhir disunahkan membasuh 3-5 kali. Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Tata cara mengkafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lain secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salama R.A. menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah R.A. berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan sehelai demi helai dengan menghamburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri.
Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah R.A. Kemudian kita masuk pada materi menialati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk dialatkan. Sabda Rasulullah SAW, "Solatkanlah orang-orang yang telah mati." Hadis riwayat Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak dialati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa dialati, keadaan si mayat haruslah 1. Suci baik badan, tempat maupun kafan. 2. Sudah dimandikan dan dikafani. 3. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Tata cara pelaksanaan alat jenazah adalah sebagai berikut. Jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau syaf. 3. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut yang artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir, fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. 5. Takbir yang kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 6. Takbir yang ketiga, kemudian membacakan doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut yang artinya, Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Yang ketujuh, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut yang artinya, Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. 8. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita masuk pada tata cara penguburan jenazah. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya yang artinya dari Abu Humairah R.A. dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan berkata, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 4. Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu lubang kubur atau liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 1 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan lebih dulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi dari Hashim bin Amir R.A. Taziah atau melayat. Taziah atau melayat adalah yang dimaksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Pada Ummu Zain, orang laki-laki yang bertaziah, atau Muzayat, orang perempuan yang bertaziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasehati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Maya R.A. mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah SAW menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberitahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, kembalilah engkau kepadanya. Katakanlah bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunjuk dalam perintah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada etika orang bertaziah antara lain seperti berikut. 1. Menyampaikan doa kebaikan dan ampunan terhadap orang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. 2. Hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. 3. Hindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. 4. Usahakan turut melayati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Ziarah kubur artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah meminta sesuatu kepada si mayat yang ada di kuburan. Kemudian Rasulullah menganjurkan berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si mayat. Hal ini sangat baik karena dengan mengingat mati kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh kita sebagai tabungan di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abdullah bin Bayrida berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Nasai. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain seperti berikut: mengingat kematian, bersikap zuhud atau menjauhkan diri dari sifat keduniawian, selalu berbuat baik kepada orang lain sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir, dan yang terakhir mendoakan si mayat agar Allah SWT mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.